Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah pemirsa TV One yang saya muliakan, di mana saja acara ini bisa diikuti. Apa jujur itu? Gampangnya jujur artinya apa adanya. Kalau ada apa-apanya, itu berarti tidak. Jadi kalau ditanya takrifnya jujur panjang-panjang. Tapi kalau dipendekkan, jujur itu apa adanya. Yang tidak jujur itu yang ada apa-apanya. Nah, jujur ini menurut ilmu tasawuf para salikin. Salikin itu para kelompok yang menuju Allah dengan memperbaiki hatinya. Termasuk induk dari akhlak yang mulia. Jujur, as-sidqu. Lalu ada al-amanah, amanat. Ada al-adalah, keadilan. Ada as-syukur, kesyukuran. Ada at-tawakkul, ketawakalan. Ada al-qanaah, rasa nerima atas pemberian Allah. Itu adalah pokok-pokok dari sifat-sifat al-akhlaq al-mahmudah. Akhlak yang terpuji. Untuk sampai ke sana tidak gampang. Karena banyak prosesnya dan banyak kendalanya, banyak tantangannya dan banyak godaannya. Ada seorang ulama namanya Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an. Beliau mengatakan bahwa jujur ini awal dari amanat. Amanat itu nanti merupakan awal dari keadilan. Dan keadilan itu akan menjadi awal dari kemakmuran. Dan kemakmuran itu akan menjadi awal dari rahmat Allah fid-dini wad dunya wal akhirah. Ternyata jujur itu tidak gampang. Jangan lagi jujur kepada orang lain, jujur kepada diri sendiri saja tidak. Orang yang jujur kepada diri sendiri itu orang yang bisa mengukur awake. Orang yang mengukur dirinya itu bisa. Saya ini ukurannya sekian. Nah, tetapi untuk bisa mengukur diri, dia harus jujur kepada dirinya. Belum lagi bagaimana jujur kepada orang lain. Bagaimana lagi akan jujur kepada kepentingan yang sedang dikejarnya. Maka Imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an mengatakan, kalau sampean mau jujur, pertama kali harus berdoa kepada Allah. Ya Allah, letakkanlah dunia ini di tangan saya. Jangan kau letakkan ya Allah dunia ini di hati saya. Ketika dunia diletakkan di tangan saya, maka dunia saya pergunakan untuk tujuan-tujuan yang diridhai Allah. Tapi ketika dunia ini diletakkan di hati saya, maka hati saya hanya menjadi hamba daripada dunia itu sendiri. Kalau orang tujuannya itu diletakkan dunia kepada hatinya, payah Pak mau jujur. Yang terjadi adalah hubbud dunia. Yang terjadi adalah dia akan menjadi hamba dunia, yang semestinya dunia itu harus menjadi hamba untuk dirinya sendiri. Maka apapun dilakukan asal nyampe kepada dunia itu. Dan orang yang
Hubbud dunya pasti suka bohong. Tidak bisa tidak, Pak. Dia harus berbelit-belit begini. Dan suka takut. Cuma di wanek-wanek no dia Pak, digagah-gagahkan padahal dia penakut. Jadi ketika orang itu apa adanya dan meletakkan dunia di tangannya, bukan meletakkan dunia di hatinya, maka dia akan optimis untuk menghadapi dunia ini dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah pemirsa TV One yang saya muliakan, di dalam masyarakat itu kan ada dua, ada ulama, ada umara. Seorang yang memimpin masyarakat maka dia harus sidik, amanat, tabligh, fatwana. 4 sifat ini sekarang yang 2 ini hilang. Sekarang itu cari sidik sama amanat, ini tidak ketemu-temu. Kemana sidik sama amanat ini? Kok sudah lama pergi tidak kembali? Kemana nian mereka berdua, sidik dengan amanat? Kalau tabligh masih banyak, sosialisasi itu melalui media, pidato masih banyak. Terus fatonah juga masih banyak. Fatonah itu artinya kompetensi, ngerti ya Benda? Nggak ngerti nggak apa-apa. Kompetensi itu kalau bahasa Qur'annya khabir, khubrah. Artinya orang yang mumpuni pada tempatnya. Itu kompetensi. Jadi pemimpin itu sidik, amanat, tabligh, fatona. Nah, sidik sama amanat ini ning ndi suwe digoleki gak balik-balik. Nah, tabligh dengan fatona tanpa sidik dan amanah dia akan menggunakan segalanya untuk kepentingan dirinya dan dia mulai menjadi bagian dari nafsunya dan tidak akan bisa memberikan kesejahteraan kepada umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza tumina khana, kalau dititipi khianat. Dititipi uang negara itu untuk apa? Apa untuk dihambur-hamburin? Dititipi kekuasaan itu untuk apa? Apa untuk menginjak rakyat yang kecil? Kalau dia jadi pemimpin, itu dia harus melindungi anak buah. Jangan anak buahnya disuruh salah. Kalau dia terjebak di dalam kesalahan, maka dikorbankan anak buahnya itu. Itu zalimun fauqaz zalam.